penjelasannya, mari kita dengarkan penjelasan video berikut ini. Bagian yang pertama yaitu pengertian penyimpanan arsip berdasarkan tanggal. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal adalah salah satu sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Jadi penerapannya ini dapat dilakukan berdasarkan pada tanggal, bulan, atau tahun yang tertera pada surat tersebut, baik itu surat masuk maupun surat keluar. Selanjutnya yaitu peralatan yang digunakan. Yang pertama yaitu buku agenda, yang kedua filing kabinet, yang ketiga guide, yang keempat yaitu hangmap, yang kelima yaitu laptop, yang keenam yaitu daftar indeks, dan yang ketujuh yaitu perforator. Selanjutnya yaitu prosedur penyimpanan arsip. Pada bagian yang pertama yaitu ada pemeriksaan arsip, yang kedua yaitu ada memberi indeks, yang ketiga memberi tanda, yang keempat melakukan penyortiran, yang kelima yaitu menyimpan arsip. Selanjutnya pada sistem tanggal ini ada yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perhatikan surat masuk atau surat keluar. Jadi dalam penyimpanan surat dalam sistem tanggal ini kita harus mengetahui ataupun memperhatikan apakah surat tersebut surat masuk atau surat keluar, karena dalam pembuatan kode arsip surat masuk atau surat keluar ini diterapkan. Yang kedua, surat pertama diberi angka dengan kode 0, surat kedua diberi angka 1, surat ketiga diberi angka 2, dan seterusnya. Dan dalam sistem penyimpanan arsip, tanggalnya harus sesuai ataupun diurutkan sesuai tanggalnya. Selanjutnya yaitu kode arsip sistem tanggal. Pada bagian laci disebut ataupun merupakan tahun, guide-nya itu sebagai bulan, dan foldernya itu sebagai tanggal. Jadi dalam satu laci atau satu tahun memuat guide sebanyak 12 dan memuat folder sebanyak 365 atau sebanyak hari dari satu tahun. Contohnya surat tanggal 2. Jadi dapat dituliskan 2.0 garis miring M garis miring angka Romawi 2 garis miring 2020. Keterangannya yaitu 2.0 ini tanggalnya tanggal 2, 0-nya itu termasuk ataupun menunjukkan surat pertama, M-nya itu menunjukkan surat masuk, angka Romawi 2 itu menunjukkan bulan Februari, dan 2020 itu tahun 2020. Berikut ini merupakan contoh penulisan kode arsip. Yang pertama yaitu tanggal surat, yaitu tanggal 2 Februari 2020, yang merupakan surat masuk dari PT Sampurna Jaya perihal penawaran. Jadi kode arsipnya dapat dituliskan 2.0 garis miring M garis miring angka Romawi 2 garis miring 20. Maksudnya suratnya itu tanggal 2, 0-nya itu merupakan surat pertama, M-nya itu menunjukkan surat masuk, angka Romawi 2 menunjukkan bulan dari surat tersebut yaitu bulan 2, dan 20 itu menunjukkan tahun dari surat tersebut. Yang kedua, 2 Februari 2020 yang merupakan surat masuk dari Dewa Prasaja yang merupakan perihal lamaran kerja. Jadi kode arsipnya itu dapat dituliskan 2.1 garis miring M garis miring angka Romawi 2 garis miring 20. Keterangannya yaitu angka 2 itu merupakan tanggal dari surat tersebut yaitu tanggal 2, dan angka satunya itu merupakan surat kedua di bulan Februari. M-nya itu merupakan surat masuk, dan angka Romawi 2-nya itu menunjukkan bulan dari surat tersebut, dan 20-nya itu menunjukkan tahun dari surat tersebut, dan seterusnya. Berikut ini merupakan contoh penyimpanan sistem arsip, yaitu pada laci yang tahunnya 2020 yang terdiri dari 12 guide, yaitu sebanyak bulan dalam satu tahun. Guide yang pertama yaitu guide Desember. Di belakang guide Desember ada guide November, di belakang guide November ada guide Oktober, di belakang guide Oktober ada guide September, dan begitu seterusnya sampai guide Januari. Jadi cara menyusun guide-nya itu dari Desember ke Januari, bukan dari Januari ke Desember. Dan untuk penyimpanan arsip sistem tanggal ini, surat masuk dan surat keluar dicampur. Yang penting di sini yaitu pengurutan tanggalnya.
Di sini kita akan ambil satu contoh guide, yaitu guide Februari. Jadi setiap guide itu memiliki folder sebanyak tanggal di setiap bulan tersebut. Misalnya ini guide Februari, jadi foldernya itu terdiri dari 28 atau 29. Dari contoh yang tadi, maka surat-surat tersebut dapat kita masukkan ke folder yang kedua karena suratnya itu tanggal 2. Baik itu surat masuk ataupun surat keluar. Misalnya pada folder kedua kita masukkan surat-surat yang ada di tanggal 2. Surat yang pertama yaitu diberi tanda 2.0 garis miring M garis miring angka Romawi 2 garis miring 20. Dan surat yang kedua kita beri tanda 2.1 garis miring M garis miring angka Romawi 2 garis miring 20. Dan begitu seterusnya. Dan ketepatan di sini dari contoh yang tadi, surat tanggal 1 tidak ada dan surat pada tanggal 3 tidak ada, jadi foldernya kosong. Dan begitu seterusnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.